Halo semuanya, seneng banget kalian bisa gabung lagi di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal jadi detektif pasar modal dadakan nih buat membedah tuntas pergerakan hari pertama saham WBSA. Tapi ini bukan sekedar debut saham biasa ya. WBSA ini melantai pas banget di bawah bayang-bayang aturan baru yang lagi panas-panasnya diomongin, yaitu aturan FCA. Nah, FCA ini benar-benar ngubah dinamika transaksi secara drastis loh. Kalau kalian pengen paham gak cuma soal pergerakan harga sahamnya, tapi juga gimana dan kenapa transaksi itu bisa kebentuk sedemikian rupa, wah kalian ada di tempat yang tepat. Yuk kita mulai. Biar kita nggak kelewatan detail krusial soal aturan FCA dan transaksinya, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal bahas aturan FCA, sentimen pasar, lanjut ke studi kasus WBSBA, terus melacak jejak broker, ngulik misteri pasar, dan terakhir, proyeksi WBSBA ke depannya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama tentang aturan FCA alias mekanika lelangnya. Kita nggak bisa dong paham transaksi WBSA tanpa ngerti dulu arena tempat dia diperdagangkan. Jadi gini, sistem FCA atau full call auction ini tuh pada dasarnya benar-benar kerombak aturan main. Sistem lelangnya jadi tertutup. Ada 2 poin penting banget di sini. Pertama, batas auto reject bawah atau ARB-nya itu ketat banget di angka 10%. Terus yang kedua, nah ini nih yang paling ngubah psikologi transaksi retail, sistemnya itu pakai metode blind bid dan offer. Coba bayangin, biasanya kan kita bisa ngebaca kedalaman pasar secara transparan tuh. Kelihatan jelas antrian siapa yang mau beli dan siapa yang mau jual. Tiba-tiba layarnya ditutup. Kita ibarat disuruh transaksi di dalam ruang gelap, nggak tahu persis di harga berapa antrian terbanyak ngumpul, sampai nanti sistemnya nge-match harganya secara otomatis di waktu tertentu. Ini sih benar-benar ngubah game plan kita secara total. Lanjut ke bagian 2. Mari kita intip sentimen pasarnya. Gimana sih sudut pandang para trader soal aturan buta ini? Perubahan drastis ini jelas aja memicu reaksi keras ya. Rasa frustrasi di lapangan tuh kerasa banget, terutama dari kacamata sumber analisa kita kali ini. Saking keselnya, mereka sampai bilang, dan ini saya kutip langsung ya, FTCI ini peraturan konyol. Nggak cuma itu, mereka juga nyamain sensasi trading tertutup ini persis kayak bermain judi. Kenapa? Karena hilangnya transparansi bid dan offer yang selama ini jadi pegangan utama mereka buat ngebaca arah pasar. Nah, di posisi ini kita netral aja ya. Tugas kita bukan nentuin aturan ini baik atau buruk, tapi penting buat kita laporkan kalau memang ada desakan kuat dari pelaku pasar supaya bursa nge-review lagi atau bahkan ngehapus sistem ini demi balikin transparansi yang udah jadi urat nadinya para day trader. Sekarang kita masuk ke bagian 3, studi kasus WBSA. Ini nih bagian yang paling menarik. Kita singkirin dulu emosinya dan kita fokus ngulik data mentah transaksinya di hari pertama pembukaan. 27 miliar rupiah. Gede banget kan? Angka masif ini adalah volume transaksi atau value-nya ya, yang tercetak di hari pertama WBSA melantai. Memang sih, kalau menurut catatan sumber kita, angka ini belum mecahin rekor tertinggi sepanjang masa yang pernah kejadian, sekitar April lalu. Tapi 27 miliar di hari pertama itu sangat amat signifikan. Ini ngebuktiin kalau di tengah sistem blind order FCA yang bikin pusing itu, likuiditas dan dinamika transaksi saham WBSA ini ternyata benar-benar nyata dan kencang. Terus, poin krusialnya ada di mana? Coba kita cek status grafik hariannya. Berdasarkan pengamatan teknikal dari sumber kita, grafiknya itu sama sekali nggak punya ekor ke bawah atau downward tail. Dalam bahasa gampangnya gini, karena nggak ada ekor di bawah candlestick, itu tandanya sama sekali nggak ada tekanan jual yang mampu nekan harga turun dari titik puncaknya. Karena tekanan jualnya ibaratnya nol, strategi yang didiktekan sama sumber kita udah jelas banget. Ditahan aja alias hold. Nggak usah buru-buru jualan di hari pertama kalau grafiknya masih nunjukin dominasi pembeli sekuat ini. Nah, masuk ke bagian 4, melacak jejak broker. Siapa sih yang sebenarnya lagi asik beli dan jual sampai bikin volume raksasa tadi? Transaksi 27 miliar tadi kan nggak mungkin turun dari langit ya. Pasti ada pemain besar di baliknya. Coba kita bedah aktor-aktor utamanya. Di satu sisi kita punya broker dengan kode MG yang terpantau ngelakuin aksi beli super agresif. Yang bikin makin menarik, MG ini ternyata juga bertindak sebagai underwriter atau penjamin emisinya loh. Biasanya, kalau underwriter ikutan borong saham di hari pertama, ini sering dibaca sama pasar sebagai bentuk pengawalan harga biar nggak anjlok. Tapi di seberang sana, ada broker LG. Kelakuan mereka ini kebalikannya banget. Mereka malah buang barang alias offloading dalam volume yang luar biasa gila-gilaan. Tarik-menarik yang kontras antara MG yang ngawal dan LG yang jualan inilah yang akhirnya ngebentuk dinamika transaksi bervolume 27 miliar tadi. Tapi melihat si LG jualan sebanyak itu, pasti di kepala kalian langsung muncul pertanyaan ini dong. Lah, dari mana broker LG ini bisa dapat saham sebanyak itu buat diguyur pas di hari pertama pembukaan? Jawabannya sebenarnya simple banget, ya langsung dari alokasi awal saat proses IPO.
Dari analisa sumber kita, klien-klien yang pakai broker LG ini kemungkinan besar dapat jatah saham yang lumayan gendut pas masa penawaran umum. Jadi ya wajar aja, begitu bel bursa bunyi, mereka langsung milih buat bungkus cuannya alias take profit. Fenomena kayak gini tuh udah wajar dan normal banget terjadi di siklus hari pertama IPO. Lanjut ke bagian 5, kita bakal ngulik misteri pasar antara pasar reguler versus pasar negosiasi. Ini nih, bagian yang nunjukin ada anomali yang lumayan bikin garuk-garuk kepala. Kasus ini ngebuktiin banget kalau di dalam transaksi bursa itu selalu ada lapisan yang lebih dalam dari sekedar beli dan jual biasa. Mari kita pantau jejak broker berkode PI. Ada yang aneh banget nih di sini. Si broker PI ini ngelakuin pembelian di pasar reguler, tapi di hari yang sama dia malah ngelakuin penjualan di pasar nego. Makin aneh lagi kalau kita lihat harganya. Mereka beli di harga Rp1.460, dijual lagi di harga yang plek-ketek-plek sama Rp1.460 juga. Logikanya dari mana coba mereka dapat untung kalau beli dan jual di harga segitu? Terus ngapain juga ada pihak yang repot-repot transaksi di dua platform pasar yang beda tanpa ngambil selisih harga sepeser pun? Nah, ternyata misteri ini bisa dijawab pakai manuver finansial klasik yang sering kita sebut kantong kiri, kantong kanan. Sumber kita nganalisa, kemungkinan besar investor di balik broker PI dan investor di balik broker CP itu sebenarnya orang atau entitas yang sama aja. Jadi ibaratnya, mereka beli saham di pasar reguler pakai akun PI, terus sahamnya cuma ditransfer ke akun mereka yang satu lagi di broker CP lewat pasar nego. Tujuannya apa? Ya bukan buat nyari cuan, tapi cuma buat restrukturisasi portofolio aja, atau sekedar mindahin aset antar sekuritas tanpa bikin harga di pasar reguler jadi bergejolak. Kalau kita paham trik ini, kita nggak bakal gampang kecelek ngebaca data. Kadang yang kelihatan kayak aksi jual raksasa di layar, ternyata cuma mindahin barang ke kantong sebelahnya doang. Akhirnya kita sampai di bagian 6, proyeksi WBSA. Dari semua kepingan teka-teki yang udah kita susun, kira-kira apa nih langkah selanjutnya buat saham ini? Berdasarkan analisa dari sumber kita hari ini, mulai dari aturan FCA, sentimen, volume, sampai anomali broker tadi, ada 3 prediksi tebal buat hari perdagangan selanjutnya. Pertama, siap-siap aja ngelihat saham ini bakal ngunci di auto reject atas alias ARA besok. Mengingat kuatnya transaksi hari ini tanpa ada ekor ke bawah sama sekali, dorongan harga ke atas jelas masih sangat mendominasi. Kedua, volume transaksi diproyeksikan bakal menciut, jatuh di bawah angka 27 miliar yang tadi. Wajar sih, karena barang di pasar bakal makin langka dan makin banyak investor yang milih buat nahan sahamnya. Dan yang ketiga, kesimpulannya cuma satu kata, hold. Jual terlalu cepat di kondisi pasar yang kayak gini malah berpotensi bikin kalian kehilangan peluang cuan yang lumayan besar. Sebelum kita tutup sesi bedah materi kali ini, ada satu pertanyaan penting yang harus banget kalian renungin. Dengan sifat sistem FCA yang serba tertutup, buta, dan benar-benar susah diprediksi ini, gimana hal itu bakal ngebentuk dan ngubah strategi trading kalian sendiri ke depannya? Hari ini kita udah sama-sama lihat kan, betapa krusialnya kemampuan ngebaca data transaksi di balik layar, dibandingin cuma sekedar ngeliatin antrian harga. Terus asa insting detektif pasar modal kalian, dan saya yakin seruat apapun pasarnya, kalian pasti bisa nemuin celahnya. Makasih udah nyempetin waktu buat belajar bareng di sini, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.